Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kuncoro Purnama Aji dari Teknologi Hasil Perikanan akan memaparkan mengenai materi tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa itu tantangan dan inovasi terkait eksplorasi sumber daya perikanan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakang kenapa sih eksplorasi itu sangat penting. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia sendiri selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari luas perairan sekitar 3.500 hektar, hanya 10-15% wilayah perairan yang sudah diekspor. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wilayah-wilayah yang memiliki potensi perikanan yang besar, namun belum termanfaatkan dengan maksimal. Dalam pemanfaatan dan eksplorasi sumber daya perikanan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut menuntut diperlukan inovasi untuk dapat memaksimalkan sumber daya perikanan yang ada. Nah, berikut ini ada beberapa macam-macam tantangan terkait eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia. Yang pertama mengenai permasalahan mengenai batas maritim. Permasalahan ini sudah lama terjadi di Indonesia, di mana banyak sekali sengketa yang terjadi antara beberapa negara tetangga yang mempermasalahkan batas-batas maritim di perairan. Selanjutnya adalah kriminalitas kelautan. Hal ini permasalahan ini dapat ditunjukkan dengan adanya dengan banyaknya kapal-kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Yang berikutnya permasalahan terkait penangkapan hasil perikanan. Permasalahan ini ditunjukkan dengan adanya praktek nelayan ilegal yang menangkap hasil perikanan secara tidak bertanggung jawab, mungkin dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ataupun dengan teknik penangkapan yang dapat merusak ekosistem perairan. Selanjutnya adalah kerusakan ekosistem terumbu karang dan masalah sampah plastik. Ini sudah banyak terjadi dan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di seluruh dunia. Yang terakhir, tantangan mengenai minimnya fasilitas dan pemanfaatan teknologi eksplorasi perikanan. Salah satu penyebab dari tantangan ini adalah adanya keterbatasan mengenai akses teknologi untuk eksplorasi sumber daya perikanan. Nah, selanjutnya untuk menanggapi beberapa tantangan tersebut, maka diperlukan inovasi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama mengenai inovasi kebijakan. Di sini saya mengambil konsep ekonomi biru, di mana di sini ada 4 konsep yang harus diterapkan dalam inovasi kebijakan. Yang pertama, peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir, di mana pengelolaan aset laut dan pesisir diperlukan suatu kebijakan yang jelas dan terstruktur. Kebijakan harus dapat menyesuaikan antara rencana pengembangan perikanan dan analisis dampak yang mungkin ditimbulkan. Lalu selanjutnya mobilisasi insentif dan investasi, di mana peningkatan layanan dasar dan infrastruktur industri perikanan sangatlah diperlukan untuk dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai insentif dan investasi untuk pembangunan. Selanjutnya adalah pembuatan sistem pengumpulan data dan pemantauan data yang terstruktur. Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan adanya sistem informasi berbasis data yang jelas, di mana penerapan sistem ini akan memberikan manfaat bagi subsektor perikanan yang ada seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan juga sektor pengolahan perikanan. Yang terakhir adalah pembangunan kembali perikanan pasca COVID. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi itu sangatlah besar, terkhusus untuk sektor perikanan, di mana banyak sektor-sektor perikanan yang kembali dari nol, di mana hal itu disebabkan karena adanya pandemi COVID. Oleh sebab itu diperlukan adanya program inovasi pembangunan kembali pasca adanya COVID-19. Yang berikutnya adalah inovasi teknologi, seperti yang saya sampaikan di latar belakang tadi, di mana teknologi ini menjadi sangat penting untuk peningkatan eksplorasi sumber daya perikanan.
Yang pertama, pemanfaatan teknologi berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk menanggapi perkembangan teknologi digital yang akhir-akhir ini semakin besar, terutama untuk menyambut industri 4.0. Selanjutnya, untuk membentuk ekosistem perikanan yang terintegrasi secara digital. Ini masih terkait sama dengan poin pertama. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi perangkat keras dalam melakukan eksplorasi perikanan dan kelautan. Contoh dari pemanfaatan teknologi perangkat keras ini adalah dengan menggunakan peralatan khusus yang dapat membantu kegiatan eksplorasi sumber daya perikanan, seperti contohnya SIG, teknologi satelit, lalu ada GPS, dan juga perangkat-perangkat yang dapat mendukung identifikasi sumber daya perikanan yang ada di perairan laut. Selanjutnya adalah inovasi kelembagaan. Inovasi kelembagaan ini sangatlah penting untuk mendukung inovasi-inovasi yang sudah ada tadinya. Yang pertama, untuk pengembangan penelitian perikanan berdesain oleh peneliti yang kompeten. Yang kedua, pembentukan lembaga khusus dalam menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, peningkatan hak kekayaan intelektual atau paten para peneliti di bidang perikanan dan kelautan. Yang keempat adalah peningkatan di segala bidang kelompok masyarakat pesisir. Yang di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana peran kelompok intelektual atau peneliti itu sangatlah besar, di mana dengan adanya peneliti dan kelompok peneliti yang dapat maju dalam bidang penelitiannya, itu akan mendukung program-program perikanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah peningkatan di segala bidang kelompok masyarakat. Ini juga sangat penting karena kelompok-kelompok tersebut adalah salah satu penyokong berjalannya industri perikanan di Indonesia. Tujuan dari inovasi di bidang perikanan tersebut itu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan dalam eksplorasi sumber daya perikanan. Lalu yang kedua adalah terciptanya ekosistem industri perikanan yang terstruktur dan terintegrasi. Yang ketiga adalah mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Yang terakhir, terselenggarakannya industri perikanan berbasis teknologi dalam melalui industri 4.0 atau perkembangan di bidang ekonomi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan ini, yang pertama, potensi perikanan Indonesia itu sangatlah besar, diikuti juga dengan tantangan bidang perikanan yang juga kompleks. Lalu dalam menyikapi segala tantangan tersebut, dibutuhkan inovasi di berbagai bidang dalam industri perikanan dan kelautan. Yang terakhir, adanya inovasi akan membuat pemanfaatan dan eksplorasi perikanan dan kelautan di Indonesia dapat dilakukan secara maksimal. Begitu pemaparan materi dari saya terkait tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.